Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ala kulli syai'in qadara. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau kunta faddan qalbal qalbi lam faddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wastaghfirhu fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang telah dianugerahkan kepada panjenengan semuanya. Allah Maha Kasih, Allah Maha Kasih Sayang, telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Di antara anugerah Allah yang patut kita syukuri, Allah memberi kita telinga, mata, hidung, mulut, tangan dan kaki, dan juga hati dan perasaan. Ini semua anugerah yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada kita agar kita menjadi insan yang baik. Oleh karena itulah, dengan pembuktian rasa syukur ini, ayo kita gunakan semua anggota tubuh kita ini yang telah diberikan oleh Allah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan di dunia ini, semua manusia berharap dan menginginkan hidupnya tenang, selamat, senang dan bahagia. Akan tetapi dalam kenyataannya, banyak di antara kita semuanya tidak sesuai dengan harapan yang kita harapkan. Justru sebaliknya, tidak ada ketenangan dalam jiwa kita. Apakah penyebabnya sehingga hidup kita tidak tenang, resah, tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan dalam hidup ini? Mungkin di antara salah tubuh kita ada penyakit yang di dalam anggota tubuh kita. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di dalam tafsir Ibnu Katsir dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, arba'un min saqawati. Ada 4, kata Rasulullah, hal-hal yang akan tidak menyenangkan, akan mengganggu dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah jumudul ain wa qasawatul qalbi wa tulal amri wal hisru ala dunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Barzah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi mengatakan, orang yang hidupnya tidak ada ketenangan dalam jiwanya, mungkin ada penyakit di dalam anggota tubuh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan jumudul ain, yaitu kerasnya mata atau mata yang keras. Padahal hadirin rahimakumullah, mata kita tidak keras seperti batu. Mata kita lunak. Mengapa Rasulullah Muhammad SAW menyatakan, menyebut mata yang keras? Ini adalah merupakan sindiran terhadap batin kita. Yang dimaksud mata yang keras adalah mata yang tidak pernah menangis, padahal di sekelilingnya ada sesuatu yang menyedihkan. Dia tidak ada rasa haru, rasa sedih, padahal di sampingnya ada sesuatu yang menyedihkan. Bahkan di antaranya sahabatnya yang telah meninggal dunia, tidak ada resah, tidak ada sedih. Apalagi kalau sampai kedua orang tua kita meninggal dunia, anak kita meninggal dunia, atau di antara anggota keluarga kita meninggal dunia, sampai mata kita tidak bisa menangis, tidak sedih, maka ini adalah disebutkan oleh Rasulullah jumudul ain. Ini termasuk mata kita keras. Ayo, mata kita lunak. Ayo kita sadarkan, kita arahkan mata kita itu. Ketika mendengar sesuatu yang menyedihkan, ayo kita ikut prihatin, kita ikut sedih. Ini salah satu bukti bahwa mata kita adalah keras. Yang kedua, mata yang keras itu adalah tidak punya rasa kasihan. Ketika melihat seseorang yang butuh pertolongan, kita hanya melihat saja, kita lewati saja. Bahkan saudara kita membutuhkan pertolongan, mengapa kita tidak menolongnya? Ataupun kita melihat tetangga kita butuh makanan, butuh air dan sebagainya. Kalau kita mampu, ayo kita bantu. Jangan sampai kita melihat tidak ada rasa kasihan terhadap saudara kita, sahabat kita. Kalau ini yang terjadi, maka mata kita disebut di Rasulullah adalah mata yang keras. Ayo kita punya rasa kasihan, kita jaga perasaan tetangga kita, perasaan saudara kita, sahabat kita. Kalau kita tidak punya rasa kasih sayang kepada sesama manusia, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Man lam yarham la yurham." Barang siapa tidak ada rasa kasih sayang terhadap orang lain, la yurham, kata Rasulullah, maka dia tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahabatnya, tetangganya pun tidak akan sayang kalau kita tidak sayang kepada saudara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah merupakan sindiran terhadap perasaan kita, disebut oleh Rasulullah jumudul ain, mata yang keras. Yang kedua, wa qasamatul qalbi, kata Rasulullah, orang yang hidupnya resah, mungkin hatinya keras. Ini lagi-lagi hati kita pada lunak, tidak keras seperti batu. Mengapa Rasulullah menyebutkan wa qasamatul qalbi, hatinya kita yang keras? Hati yang keras adalah hati yang suka marah, tidak ada maaf bagi orang lain, bahkan minta maaf kepada orang lain pun tidak mau. Ini berarti menunjukkan hati kita keras.
Padahal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi punya sifat yang lemah lembut, pemaaf dan memberi maaf. Mengapa kita tidak? Sebagaimana pujian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah menghadapi perang Uhud, di mana para sahabat-sahabatnya disuruh untuk menjaga pertahanannya. Ternyata sahabat-sahabat tersebut meninggalkan pertahanan perang Uhud tersebut, merebut harta rampasan, sehingga pertahanan kaum muslimin pada saat itu berantakan, diisi oleh musuh. Akhirnya banyak yang gugur dalam peperangan Uhud tersebut. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukanya berdarah, giginya ada yang tanggal. Apakah Rasulullah marah? Ternyata tidak. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala atas pujiannya Allah di dalam surat Al-Imran ayat 159. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Berkat rahmat Allah wahai kaum Muhammad, memiliki sifat lemah lembut. Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi, dan seandainya kamu mempunyai hati yang keras, mempunyai sifat marah kepada sahabat-sahabat yang salah tadi, lang faddu min haulik, kata Allah, kamu akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatmu kalau kamu punya sifat marah dan keras. Maka wa'fu anhum, maafkanlah mereka, maafkan atas kesalahan-kesalahan mereka. Rasulullah memaafkan atas kesalahan sahabat-sahabat yang meninggalkan pertahanan tersebut. Wa'fu anhum wastaghfir lahum, dan Nabi juga menerima maaf atas kesalahan sahabat-sahabatnya. Wasawirhum fil ardi fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan bermusyawarahlah kalian wahai Muhammad dengan sahabat-sahabatmu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, apabila sudah diputuskan musyawarah tersebut, maka bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang pasrah diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memaaf dan memaafkan. Apabila kita ketika punya salah terhadap orang lain, maka segeralah kalian minta maaf. Jangan kita ego, jangan kita sombong. Kalau ini terjadi, maka hati kita disebut oleh Rasulullah wa qasawatul qalbi, termasuk hati kita keras. Atau sebaliknya, orang lain minta maaf atas kesalahan kepada kita, ternyata kita tidak mau memaafkannya. Ini berarti hati kita keras. Jangan sampai kita terjadi hatinya tidak menerima, ucapannya tidak sesuai dengan hatinya tadi. Ucapannya memaafkannya, tapi dalam hati tidak bisa dihapus kesalahan orang tersebut. Jangan sampai. Kalau Rasulullah Muhammad SAW, kita memaafkan kepada sahabatnya tulus, baik diucapkan dan di dalam hatinya sama dengan yang diucapkan. Inilah sifat hati yang keras. Ayo kita segera obati apabila kita punya sifat yang tidak mau memaafkan orang lain dan tidak mau maaf kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, watunal amri, itu orang-orang yang angan-angannya banyak, bercita-cita setinggi langit, padahal dalam kenyataannya kita tidak mampu untuk mengejar cita-cita tersebut, tapi kita berusaha. Kalau itu yang terjadi, maka kita akan mengurusi hawa nafsu kita. Padahal nafsu kita
akan mengajak kepada kita untuk perbuatan jahat, illa kecuali hati orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita lunakkan hati kita. Kita jangan sampai punya banyak angan-angan, karena itu akan menjerumuskan kita. Kemudian yang keempat, wal hisu ala dunya, rakus dalam keduniaan. Orang yang rakus, orang yang tamak, tidak ada rasa syukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sedikit maupun banyak, dia tetap berkurang. Kurang dan kurang, tidak ada putusnya, karena mempunyai sifat tamak terhadap keduniaan. Dan orang yang tamak tersebut adalah orang yang kikir, enggan untuk bersedekah, enggan untuk berinfak, karena takut hartanya berkurang. Padahal justru dengan orang yang berinfak, orang yang bersedekah, orang yang mengeluarkan hartanya, tidak ada orang yang diceritakan gara-gara orang bersedekah dia bangkrut. Tidak ada. Bahkan hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di dalam mimbar khutbah ini, setelah yang disampaikan oleh takbir tadi, takbir mempunyai hutang untuk pembangunan ini. Ayo, apabila kita mempunyai kelebihan harta kita, ayo kita infakkan. Jangan kita tamak terhadap harta kita. Orang tamak tidak ada habisnya. Oleh karena itu, ingatlah sabda Rasulullah Muhammad SAW, al-yadul ya khairum yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya orang yang memberi itu adalah orang yang baik dibandingkan dengan orang yang diberi. Inilah hadirin rahimakumullah, 4 hal penyakit yang ada dalam tubuh kita yang akan membuat kita resah, tidak ada kesenangan, tidak ada ketenangan dalam hati kita. Ayo kita obati apabila kita punya sifat 4 perkara tersebut yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Adalah satu, adalah jumudul ain, mata kita keras. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, hati kita keras. Ayo kita lunakkan semuanya. Kemudian watul amri, jangan banyak angan-angan, banyak cita-cita, jangan. Itu akan merusak tubuh kita. Yang terakhir adalah wa hiswalat dunya, tamak dalam keduniaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi barokah umur kita, barokah rezeki kepada kita untuk menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa menjauhkan sifat kita dari 4 perkara tersebut agar kita hidup bahagia hatta al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil ladzim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu
Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbati bi quddasihi fa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qurabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in warḍahum ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa muttabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunuba wal khati'at ya arhamar rahimin rabbana iftah qulubana wa quluba auladina wa quluba ahlina futuhal arifin waj'alna wa iyyahum minal faizin birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma yassir wa la tu'assir maqasidana wa hajatina hajatid dunya wal akhirah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammad Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa ahlik kafarta wal mubtadi'ata wal musyrikin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar aqimus shalah